Sekarang kita bakal masuk entertainment berdasarkan fisik movement atau yang sering kita sebut gerakan fisik. Jadi yang pertama kita masuk ke teater. Nah, teater adalah kolaborasi seni murni yang diperagakan secara langsung oleh aktor ataupun aktris untuk menyajikan pengalaman langsung kepada penonton di tempat tersebut. Nah, ada pun beberapa unsur dari teater ini. Yang pertama, unsur internal. Yang pertama ada naskah. Yang kedua ada pemain, pemeran atau tokoh. Yang ketiga ada sutradara, lalu yang keempat ada properti. Dan yang terakhir itu penataan. Selanjutnya untuk unsur-unsur teater eksternal, yaitu ada staf produksi, lalu direktor, stage manager, desainer, dan kru. Nah, teaternya dibagi menjadi dua guys. Satu teater tradisional, satu teater modern. Nih, teater tradisional atau yang biasa kita sebut teater daerah, ini tuh tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya ada Ketoprak, Ludruk, Mamanda, Dulmuluk, dan masih banyak lagi. Nah, teater tradisional ini biasanya mengusung cerita tentang budaya setempat dan disampaikannya secara improvisasi atau tanpa naskah. Sedangkan teater modern, yaitu teater yang penyampaiannya berdasarkan naskah dan sumber ilmunya pun dari dunia barat. Teater yang disampaikan pun berupa karya sastra atau kejadian sehari-hari. Oke, kita masuk ke jenis-jenis teater. Yang pertama dari teater gerak. Teater gerak ini merupakan teater yang paling populer dan masih bertahan hingga sekarang. Oke, yang pertama itu contohnya pantomim. Nah, pantomim ini dalam pertunjukannya tidak menggunakan suara, tapi melainkan mereka mengutarakannya melalui ekspresi dan gerakan. Selanjutnya yang kedua ada teater dramatik. Dalam teater dramatik, perubahan karakter secara psikologis sangat diperhatikan. Situasi cerita dan pembuatan latar belakang dalam pementasan ini dibuat secara detail dan mengikuti alur plot. Dan teater ini harus dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yang ketiga ada teater rikalisasi puisi. Teater jenis ini adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Nah, puisi kan biasanya hanya dibaca, tapi di sini puisi dicoba untuk dipentaskan. Oke, jenis teater lainnya ada teater boneka, yaitu kegiatan yang menggunakan benda atau boneka sebagai representasi dari suatu karakter. Contohnya ada wayang kulit, wayang golek, wayang potehi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jenis teater yang terakhir ada teater tutur. Teater tutur itu berhubungan dengan aktivitas bercerita secara tunggal atau monolog, seperti membaca puisi, deklamasi, mendongeng, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis entertainment yang kedua, yaitu drama. Nah, apa itu drama? Drama artinya salah satu bentuk teater yang menggunakan lakon dengan percakapan atau gerak-gerik di atas pentas, yang ditunjang beberapa unsur artistik dalam pertunjukan. Oke, selanjutnya kita ke struktur drama. Struktur drama ini ada 3. Yang pertama itu prolog, yaitu bagian pengantar dari sebuah naskah cerita. Biasanya menggambarkan keadaan atau gambaran secara umum dari sebuah cerita. Yang kedua ada dialog, yaitu komunikasi antar tokoh atau pemain yang terjadi selama di dalam drama. Umumnya dilakukan 2 orang atau lebih. Lalu yang terakhir ada epilog, yaitu bagian penutup dari sebuah cerita, dan biasanya berisi kesimpulan dari sebuah cerita. Oke, kita masuk ke unsur-unsur drama. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan utama dari sebuah cerita. Lalu selanjutnya, yaitu alur. Alur adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama. Yang ketiga itu tokoh. Tokoh ini terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu, atau yang biasa disebut dengan figuran. Selanjutnya itu watak. Watak adalah perilaku yang diperankan oleh pemeran. Yang kelima ada latar. Latar atau setting adalah gambaran tempat dan juga waktu serta peristiwa dalam cerita drama. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton dan disampaikan oleh para pemeran drama. Oke teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis drama. Yang pertama ada tragedi. Tragedi adalah jenis drama yang melukiskan cerita penuh kesedihan dan kemalangan.
Jenis yang kedua ada drama tragikomedi, yaitu jenis drama yang merupakan gabungan antara komedi dan tragedi. Drama ini dibawakan secara berlebihan dan akan diselingi dengan beberapa komedi, serta akhir cerita yang bahagia. Oke, jenis drama yang ketiga ada opera. Opera atau drama musikal adalah jenis drama yang percakapannya diiringi dengan musik. Dan dalam drama ini, perasaan yang dirasakan pemain diungkapkan melalui nyanyian dan tarian. Jenis yang keempat ada melodrama. Drama ini merupakan jenis drama yang bersifat sangat sentimental. Suasana yang disuguhkan pun mengharukan dan mendebarkan. Drama ini biasanya merupakan kisah percintaan atau kesedihan. Jenis drama yang kelima itu ada farce atau yang sering kita sebut dengan dagelan. Adegan di jenis drama ini biasanya dibuat secara berlebihan yang melibatkan fisik. Oke, jenis drama yang terakhir itu ada drama tableau, yaitu jenis drama yang mengutamakan aspek gerakan atau tarian. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri drama. Yang pertama, harus ada konflik. Lalu harus ada aksi, harus dilakonkan, tempo masa kurang dari 3 jam. Yang terakhir, tiada ulangan dari suatu masa. Oke, kita masuk ke jenis entertainment selanjutnya, yaitu sirkus. Sirkus merupakan sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan aksi akrobat, badut, binatang terlatih, juggling, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke jenis akrobat, yaitu gimnastik akrobat. Contoh yang pertama itu adalah acrobatics, yaitu adalah performa yang membutuhkan keseimbangan yang sangat luar biasa. Kecekatan dan koordinasi motorik. Pemain akrobat ini biasanya memiliki dasar pengetahuan balet. Lalu contoh yang kedua ada contortion, yaitu pertunjukan bentuk tubuh manusia yang tidak biasa. Tidak biasa di sini bukan termasuk cacat ya. Namun, para pemain ini bisa melenturkan dan membekokkan badannya dengan kelenturan yang luar biasa. Contohnya split 180 derajat. Contoh jenis akrobat yang ketiga ada slits, yaitu pertunjukan di mana pemain mengenakan galah, tongkat, ataupun peralatan lainnya agar mereka bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Dan ini membutuhkan keseimbangan yang luar biasa pula, serta adaptasi dari ketinggian. Jenis sirkus selanjutnya itu ada wheels, yaitu jenis sirkus yang berasal dari Jerman dan dikembangkan pada tahun 1925. Pemain sirkus ini mengandalkan kecepatan dan keseimbangan tubuh dalam mengendalikan lingkaran hingga tidak jatuh. Selanjutnya kita masuk ke jenis akrobat udara. Yang pertama adalah trapeze, yaitu atraksi yang dimainkan berdua atau berkelompok, di mana pemain akan loncat dan melakukan salto di udara, yang lalu akan ditangkap oleh partnernya yang mengaitkan kakinya di tali trapis. Selanjutnya contoh yang kedua itu ada aerial silk, yaitu atraksi yang melibatkan 1 atau 2 orang pemain yang melakukan akrobat sambil berpegangan pada sebuah kain berbahan khusus tanpa menggunakan pengaman. Pemain ini akan mengikatkan tubuhnya pada kain tersebut, berputar-putar dan menunjukkan beberapa posisi. Oke, contoh yang terakhir itu ada cordelis. Cordelis berarti tali halus. Sama seperti aerial silk, di mana cordelis ini menggunakan tali khusus berbahan katun dengan ketebalan 25-30 mm. Jadi sirkus selanjutnya yaitu atraksi binatang, yaitu atraksi yang menunjukkan kebolehan-kebolehan binatang-binatang seperti gajah, singa, kuda, beruang, singa laut, dan lain-lain. Contoh atraksinya itu seperti mereka melompat di lingkaran api, bersepeda, dan lain-lain. Contoh atraksi selanjutnya yaitu juggling. Pemain atraksi ini biasanya disebut juggler. Juggler biasanya menunjukkan kebolehannya melempar beberapa objek ke udara, menangkapnya dan melemparnya lagi sehingga berbentuk suatu bentukan. Biasanya benda-benda yang dilempar ini seperti gelang, bola, dan lain-lain. Tapi tak jarang pula juggler ini menggunakan barang-barang berbahaya seperti pisau, tongkat api, dan masih banyak lagi. Jenis sirkus selanjutnya itu ada sirkus sepeda.
Pemain atraksi sepeda ini biasanya menggunakan jenis sepeda beroda satu, baik sendirian atau beramai-ramai. Lalu yang terakhir ini salah satu jenis sirkus yang paling mengerikan, yang biasa disebut dengan Daredevil Stunt X. Atraksi sirkus ini lumayan menegangkan nih guys, di mana pemain sirkus ini melakukan atraksi yang sangat berbahaya. Nah, contohnya ini Human Cannonball, di mana manusia ditembakkan melalui meriam. Contoh lainnya itu ada pemain api, di mana mereka memakan dan menyemburkan kembali api yang mereka makan. Lalu ada strongman dan lempar pisau. Nah teman-teman, atraksi yang terakhir ini lumayan sering sekali memakan korban. Jadi atraksi ini hanya dilakukan oleh ahlinya saja. Oke, selanjutnya kita ke jenis entertainment selanjutnya, yaitu badut. Badut adalah seorang penghibur yang merias wajahnya dengan bedak yang tebal dan berpakaian aneh, serta fasih memperagakan muka yang lucu. Nah, berikut ada dua jenis badut. Yang pertama adalah badut maskot. Badut maskot adalah badut yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menjadikannya maskot atau logo dari perusahaan tersebut. Badut maskot dapat digunakan sebagai pengenalan merek, promosi, pameran, dan lain-lain. Jenis badut yang kedua yaitu badut karakter, yaitu merupakan jenis badut yang digunakan di acara ulang tahun, gathering, dan bisa juga promosi. Nah, badut ini merupakan badut tokoh film yang disukai anak-anak, seperti Spider-Man, SpongeBob, Batman, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi dari badut. Yang pertama yang paling umum yaitu sebagai sarana untuk mempromosikan sebuah produk berupa barang maupun jasa. Yang kedua sebagai maskot lembaga sosial. Yang ketiga sebagai maskot untuk kegiatan kelembagaan pemerintahan. Yang keempat untuk menarik daya tarik masyarakat terhadap sebuah program atau acara hiburan di televisi. Selanjutnya bisa digunakan untuk kampanye ataupun penggalangan dana, lalu sebagai maskot dalam pertandingan olahraga, dan yang pastinya untuk menarik berbagai macam acara lainnya.